lingkungannya di sana kayak gimana, terus teman-teman lebih cocok untuk tinggal di kota atau di desa, makanannya seperti apa, dan lain-lain. Karena ini tuh sangat penting banget dan berpengaruh ketika nanti teman-teman keterima di salah satu univ dari 11 univ yang teman-teman pilih. Teman-teman juga akan belajar dan hidup di kota dan univ tersebut. Pokoknya, teman-teman di sini harus pertimbangkan secara matang-matang. Selanjutnya, kita akan bahas detail satu persatu dimulai dari research proposal. Research proposal itu apa? Jadi, research proposal ini untuk calon S2 tes makanya. Topiknya mau beda itu di proposal ya. Insya Allah. Jadi dari pihak YTB itu akan menanyakan 7 poin ini teman-teman yang harus tuliskan di dalam research proposal ini. Yang pertama itu ada subject of study. Di sini kemarin aku menuliskan judul dan abstrak dari research proposalku. Selanjutnya research question atau rumusan masalah. Kemudian problem. Di sini jelasin perihal teori-teori yang akan digunakan dan juga dikaitkan dengan analisis masalahnya secara garis besar. Selanjutnya ada research method. Di sini teman-teman nanti bisa jelasin pakai metode apa. Kemudian ada prelim answer to the research question atau di sini tuh aku menuliskannya hipotesis. Jadi kalau misalnya kita S1 kan ada tuh ditulis hipotesis 1, hipotesis 2 dan yang lainnya. Teman-teman di sini boleh tulisin hipotesis 1 apa. Selanjutnya kontribusinya apa dan juga daftar pustaka. Sejujurnya teman-teman, aku tuh di sini menyiapkan research proposal benar-benar dalam waktu singkat banget karena pas itu aku jadi ada sebuah tips dari aku ini research proposal ya, pilih topik eh, apa ya, udah paham gitu, udah yang teman juga bisa ngambil dari yang terjadi di Turki itu seperti apa. Untuk website yang teman-teman bisa gunakan ketika internasional, yaitu di Research Rabbit. Waktu aku menyiapkan research proposal ini, aku menggunakan website sebelumnya. Selanjutnya, kita akan membahas perihal letter of intent. Nah, menurutku teman-teman, part letter of intent ini yang paling penting banget yang harus disiapkan. Karena di sini akan mengetahui seperti apa, tujuannya seperti apa di letter of intent ini. Makanya sangat penting banget. Aku pribadi menghabiskan waktu paling banyak beasiswa YTB ini itu saat menyusun LOI ini. Waktu aku memutuskan ingin melanjutkan S2 di luar negeri, kenapa kenapa aku pilih univ dan jurusan tersebut? Kemudian next plan aku ternyata nggak keterima atau belum rezekinya. Lalu tujuan aku itu apa? Banget untuk merenungkan hal tersebut. Karena ketika kita udah tahu dan bisa jawab itu semua, ini tuh bakalan enak banget bertahan dalam mempertahankan beasiswa ini. Jadi di LOI ini kita diminta pengalaman akademik kita dan juga kemudian alasan kita kenapa sih pilih Turki untuk melanjutkan sekolah dan future plan kita. Nah, pertanyaan ini yang aku coba
fontnya warna biru, dan yang aku bold warna merah ini tuh poinnya. Oke, kita bahas satu-satu ya teman-teman. Pertama, kita bahas pengalaman akademik dan sosial. Menurutku di sini teman-teman bisa coba ceritain pengalaman yang paling berkesan dan memiliki value buat teman-teman ataupun orang lain. Contohnya saat apply atau nulis LOI ini, aku tuh menulis dalam setiap bidang pengalaman pendidikanku, Universitas Indonesia itu ngebentuk aku jadi wanita seperti sekarang. Nah, kurikulum Universitas Indonesia itu ngedorong aku untuk mengeksplorasi berbagai bidang akademik. Terus aku juga di sini ceritain perihal 3 pencapaianku yang paling penting dan menjadi turning points atau titik balik dalam kehidupanku. Teman-teman di sini bisa juga ceritain kalau misalnya ada pengalaman yang sangat menarik entah dari sisi sosial ataupun akademik teman-teman. Yang kedua, itu kenapa sih mau studi di Turki? Nah, saat menjawab pertanyaan ini, usahakan teman-teman itu jangan menjawab dengan jawaban yang umum. Tapi teman-teman harus selalu berfokus jawabnya itu dengan menekankan pada kualitas pendidikan dan jurusan yang mau dipilih di Turki. Teman-teman di sini misalnya bisa nih ngomong, Turki adalah tempat terbaik untuk belajar finance, atau misalnya bidang teman-teman tuh apa? Atau tidak ada tempat lain yang lebih baik untuk belajar finance selain di Turki. Dan yang paling penting adalah teman-teman wajib banget ngelakuin research tentang universitas dan jurusan yang akan dipilih dari sisi peringkat, kualitas, kurikulum, mata kuliahnya, dan semua hal secara detail. Selain itu juga teman-teman bisa coba cari tahu profesor atau dosen di jurusan tersebut. Contohnya, kemarin aku tuh benar-benar ngekepoin banget semuanya, sampai aku juga download CV-CV dan ngebaca jurnal publikasi profesor di jurusan dan universitas yang aku mau pilih. Di LOI ini, aku juga nyebutin 6 profesor tersebut karena bidang beliau sama seperti bidang yang ingin aku tekuni. Nah, tips yang paling penting adalah buat kalimat pada awal paragraf yang sangat menarik. Karena kenapa? Awal kalimat ini menurutku yang sangat-sangat menentukan pembaca atau reviewer ingin melanjutkan baca atau enggak nih LO kita dan interest atau enggak sama profile kita. Nah, posisikan diri teman-teman sebagai reviewer yang ngebaca banyak banget LOI. Tadi kan kayak pendaftarnya aja 117.000. Nah, sebanyak itu reviewer harus ngebaca LOI. Teman-teman tentunya harus menjadi yang berbeda atau unik. Sehingga teman-teman tuh rasanya pengen gitu manggil orang itu atau ketemu langsung untuk verifikasi. Apakah benar gak sih yang dia tulisin gitu? Atau sesuai nggak sih profilnya sama semua yang udah dia tuliskan. Yang nantinya proses verifikasi ini akan dilaksanakan di tahap interview. Kalau aku pas itu ngebuat awal paragraf di LOI ini dengan menceritakan tujuanku apa di dalam hidupku atau apa yang ingin aku capai. Jadi di situ aku kerucutin dari tujuanku, terus juga aku break satu-satu dengan aku berkuliah di mana, terus apa aja yang aku dapetin dari pengalaman sosial dan akademiknya. Kemudian aku kerucutin lagi nih dengan tujuanku memilih universitas dan juga jurusan di Turki, sampai dengan aku menceritakan bidang yang aku minati dan juga profesor yang udah aku cari tahu ini bidangnya apa, dan aku tuliskan juga jurnalnya